Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0447701123. Ingin membuat video penjelasan terkait mata kuliah pemrograman berbasis web dan tugas 2 buat website menggunakan Vue.js. Langsung aja ke case-nya. Ini tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web dan materi Vue.js. Jadi di sini saya ditugaskan untuk membuat pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem pembuatan pemesanan. Ini masih sama yang tugas 1, cuman menggunakan Vue.js. Dan beberapa fitur tambahan dimasukkan juga di sini. Di sini ada beberapa sintaks yang perlu ada. Kemudian soalnya seperti ini, dan ada satu halaman, ada stok bahan belajar, kemudian ada tracking daily pre-order dengan urutannya, dan ini struktur folder ya. Karena struktur foldernya tidak mengandung package.json atau node modules, jadi saya asumsikan bahwa tugas ini tidak menggunakan npm tapi menggunakan CDN ya. Jadi di HTML menggunakan CDN ke Vue.js. Nah, aku udah coba buka dokumentasi Vue.js ya. Dan ternyata setelah aku coba sampai sekarang versi Vue.js yang paling baru tuh versi 3. Nah, versi 3 terus pas aku cek banyak perubahan ternyata dari sintaks dari Vue.js versi 2 ke versi 3, banyak perubahan sintaks, dan karena cukup rumit dan banyak error, jadi aku putuskan untuk menggunakan Vue.js 2 deh. Kayaknya kalau versi 3 ini lebih cocok buat aplikasi yang cukup besar deh, atau komponennya by komponen, dan tentu langsung digunakan lewat sintaks ini buat nge-create-nya. Langsung aja. Nah, jadi ini struktur folder yang udah aku buat. Ada set, CSS, JS, dan 3 halaman HTML, ada index, stock, dan tracking. Indeksnya untuk halaman utama, yang nanti bakal ada 2 button untuk dari custom HTML dan tracking HTML. Stock app.js ini buat handle stok bahan ajar, ya handle stock.html ini tracking, dia bakal handle yang tracking HTML. Ini background yang aku tambahan untuk style juga. Oke. Kemudian yang pertama aku lakukan adalah aku membuat satu desain dulu bagi pertama, terus ini desain yang tugas kedua. Karena cuma ada 3 halaman, jadi aku cukup buat 3 halaman aja. Di sini ada halaman index, dia nampilin judul besar, terus logo T, dan deskripsi seperti biasa. Di sini ada button juga. Nah, masing-masing button mengarah satu halaman yang spesifik seperti ini. Ini gambaran kasar ya. Ya, nanti bakal jadi seperti ini juga sih hasilnya. Dan referensi desainnya ya aku ambil dari yang sebelumnya juga supaya nggak terlalu sulit. Kita langsung aja ke kodenya. Tadi aku udah jelasin apa struktur folder seperti ini style CSS-nya. Pokoknya ngatur semua CSS yang ada di 3 halaman ini. Dan aku menggunakan beberapa plugin. Ya, ini Font Awesome ya buat Font Awesome, terus ini aku pakai Google Font buat ganti fontnya, dan satu lagi aku pakai EasyToast buat alertnya. Nah, kita coba running dulu deh supaya lebih Oke, jadi ini tampilan website-nya ini sudah berhasil. Stok bahan ajar dia bakal kesini, dan datanya seperti ini. Sekarang kita masukkan kode mata kuliah, misalnya FAM, judulnya kategori. Nah, ini udah diambil dari data.js yang sudah disediakan sama OT yang inputan select ini. Nah, untuk kondisi ini pun sudah, misalkan emang mana tadi kondisinya. Nah, kalau misalkan emang jumlah stok kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama 0, maka daftar menjadi bukan ini. Langsung aja baca dari kodenya lah.
Kalau misalkan dia item quantity-nya sama 0, berarti nanti dia bakal ngerubah jadi kosong. Kalau misalkan kitty-nya kurang dari safety quantity, maka dia menipis. Kalau misalkan enggak masuk kondisi ini atau quantity-nya lebih dari sama dengan safety, maka aman. Bisa lihat di si edit. Sorry itu juga dan catatan. Nah ini udah juga, jadi bisa pakai HTML kalau kalian mau. Tes save seperti ini. Kemudian di sini udah ada filter juga by UT daerah. Tentu ini diambil dari data yang sudah diberikan. Reset filter juga, kalau wajib reset filter. Terus untuk edit stock seperti ini, aman, dia live ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, aku bakal jelasin dulu kodenya. Nah, jadi ini stok.html. Jadi di sini buat handle stok bahan ajar, dan di sini tugasnya untuk menampilkan daftar bahan ajar, terus menambahkan stok baru dan mengedit stok secara langsung di tabelnya. Jadi di sini ada formnya, aku udah buat formnya seperti ini. Kemudian ya tentu di sini perlu view modelnya buat dideklarasikan di JavaScript nanti supaya bisa diambil value-nya dan dimasukkan ke variabel yang sudah saya tentukan. Nah, inputannya sudah sesuai. Kemudian daftar bahan ajar ini buat filternya ada dua sesuai sama PDF yang diberikan, tugas PDF yang diberikan. Ada filter by UT daerah sama filter kategori, dan ini diambil dari data yang ada. Nah ini tabelnya pun nanti nah ini buat view for ini for each dari item BNS yang dikirim lewat stock.js. Nah di sini saya menggunakan Vue.js. Stock.js nya seperti ini. Di sini tentu ini inisiasi Vue awal, terus elemen hashtag app, artinya semua yang di bawah ID app itu dikendalikan oleh file stock.js atau Vue itu sendiri. Jadi di sini aku punya class container, tidak tambahin ID app. Nah di sini nambahin data juga, data-data yang perlu diperlukan. Ini diambil dari data yang disediakan sama UT. Terus di sini ada filter buat nampung value filternya, form buat store-nya, buat nampung simpan stok bahan ajar namanya. Terus editing editing kode ini buat yang tadi pas ngedit stok barang. Kemudian compute ini buat manggil satu, kalau bisa ada perubahan data dia bakal ngasilin itu real time gitu. Jadi ini aku pakai buat filter stok. Terus methods buat ngebuat beberapa function di sini. Jadi method itu buat ngebuat function loh, daftar function yang perlu ada. Di sini ada tambah stok. Nah, kemudian di sini ada reset filter, buat reset filter tadi. Kemudian reset form, kalau misalkan emang udah disubmit dia bakal ke reset di sini. Dan semuanya di null atau string kosong. Sorry bukan null. Terus edit quantity ini buat fungsi pensil. Dan ya ini finish edit pas dia klik enter di edit quantity ini udah selesai artinya. Kemudian lanjut lagi ke lacak bahan ajar. Di sini ada beberapa yang di sini bisa ngebuat dan mencatat delivery order. Di sini muncul daftar ordernya juga, yang bisa dicari by number by delivery order. Dan di bawah ada tracking bahan ajar by number delivery order yang lebih detail. Aku coba praktekkan dulu misalnya di dulu. Contoh aja. Jadi terus juga ekspedisi. Nanti tentu diambil dari Vue.js juga. Di sini pakai compute juga, jadi buat real time. Jadi pas dia pilih salah satu, dia bakal nampilin array yang emang diambil berdasarkan paket ini, dan harganya pun sama, jadi diambil by ini juga. Nah, seperti ini. Dan tanggalnya dikasih to save. Nah, jadi udah nih regular 30 hari. Misalkan kita copy, terus di sini cari
Oke. Coba kita yang dulu. Kita dapat. Nah, setelah seperti ini buat tracknya, lihat detail nama mahasiswanya, tanggal pengirimannya kapan, terus detail ekspedisinya apa, jenis paketnya, dan perjalanan paketnya seperti apa. Di sini juga bisa dicari by name seperti ini. Sebenarnya ini tidak ada. Oke, kita masuk ke kodenya. Jadi di tracking.html, nah ini dia tracking.html. Ya, dia reader dan lain-lain. Di sini ada form subject yang udah aku bilang tadi. Isinya udah sesuai sama itu. Nah, ini paket, terus ini ada tabel. Misalkan dia selected pakai udah select, berarti ya nanti kondisinya ada di sini. Kondisinya tentu ada di tracking app.js. Total harga. Oke, di situ daftar bahan ajar, ya, bilang. Nah ini daftar bahan ajar. Gak ada yang spesial sih di sini. Gak ada kondisi-kondisi yang cukup rumit di sini. Kemudian tracking section yang di bagian bawah. Jadi pas dia klik muncul hasil trackingnya. Tentu buat tahapan pembuatannya aku perlu buat HTML-nya dulu. Bagaimana template itu tampilinnya seperti apa, CSS dan HTML-nya, baru aku combine dengan VJS itu langsung. Nah, untuk sintaks trackingnya sendiri seperti ini, sama, ini inisiasi, kemudian elemen app, jadi semua di bawah ID app ini bisa dimanipulasi oleh VJS. Ini data-data yang diperlukan, ini diambil dari data yang diberikan ya di CS, bukan di UT. Tambah ya, ini daftar DO yang emang udah sediakan satu compute yang seperti aku bilang tadi buat nampilin secara real time kalau ada perubahan data. Method buat function ya, ini simpan DO buat simpan ini buat update harga, jadi pas dia beli paket harga total ada gitu. Daftar DO, form, reset form, sama cari tracking. Nah ini yang tracking untuk function cari tracking tadi by nomor DO. Ya, oke. Mungkin itu aja kali kesimpulannya. Mungkin perbedaannya antara DOM dan VJS. Sebenarnya kalau misalkan emang nggak pakai komponen agak percuma menggunakan VJS. Tapi emang karena di tugasnya nggak perlu menggunakan VJS karena ada beberapa style yang diulang-ulang. Kayak misalnya card, ya, get from input, button, ya. Jadi mungkin karena ya jadi VJS lebih enak aja, mungkin lebih real time. DOM juga sama, cuman VJS lebih terstruktur aja. Kalau DOM agak rumit sintaksnya dan sulit untuk dihafal. Ya, kalau VJS mempermudah itu. Oke, mungkin demo terakhir aja. Demo terakhir sih. Oke, ini gak boleh ada spasi, harus pakai trim sih. Nanti aku update di kodenya nih. Biasanya pas ada spasi itu dia abaikan sama kode yang langsung gitu. Perbaiki juga di source code-nya, jadi nanti bisa dites lagi. Nanti pas aku kirim udah fix semuanya.
edit. Kalau misalkan kita 0 enter akan jadi kosong. Oke, nah ini filter juga, sorry. Oke. Mungkin segitu aja untuk tugas saya ya, dan sepertinya udah memenuhi semua pertanyaan yang ada di soal. Ya, dari sini saya belajar banyak tentang Vue.js sih, bagaimana cara mengolah data dengan benar di Vue.js. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelasin satu masalah yang tadi masalahnya pas dia udah nambah tracking DO yang baru, ternyata dia nggak ditemukan. Kenapa? Karena ternyata disimpan DO, saya nge-push ke array daftar DO yang ada di sini. Sedangkan di sini saya nyari tracking dari array yang ada di tracking, itulah kenapa DO-nya nggak ditemukan. Jadi di bawahnya aku coba nambahin beberapa kondisi. Kalau misalnya hasil trackingnya true, berarti dia tetap nampil ini. Kalau misalkan else, dia bakal cek ulang dari daftar DO. Kalau misalkan emang ada, dia bakal find dari by nomor DO-nya, kemudian menampilkan seperti ini. Karena emang di push-nya aku nggak masukin array perjalanan, jadi aku kasih info seperti ini deh. Oke, itu aja. Terima kasih.